Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020. Mari kita sebelum masuk dalam saat ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak, kita mempersiapkan hati kita datang pada Tuhan. Panggilan berbakti, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nyanyian suplemen nyanyian pujian 666, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama, beri puji dan hormat. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Ku kagum akan Engkau. Suplemen nyanyian pujian 629. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan masuk salat ibadah. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati doa kami, pujian kami. Terlebih lagi firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan silih berganti diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5, 8 sampai 10, 15 sampai 17. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa cemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan pujilah yang berkenan kepadanya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan. Nyanyian pujian 241. Kita nyanyikan ayat pertama, kedua, dan ketiga.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat pada hari yang indah ini di pertengahan ibadah kita hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu. Tuhan, terus izinkan kami untuk menikmati, melaksanakan berkat Tuhan melalui ibadah demi ibadah dengan online yang kami berhitung sudah kurang lebih 3 bulan ini. Dan kami merasakan ya Tuhan, ini memerlukan kesabaran. Dan kami bersyukur Engkau berikan kepada kami kesabaran itu. Dan kami terus berdoa, biarlah wabah virus corona ini akan segera berlalu. Kami terus mendoakan, biar mujizat demi mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan untuk Indonesia ini, untuk dunia ini, sehubungan dengan COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan, biar orang-orang yang sudah terjangkit dengan virus corona ini, Tuhan beri kesabaran dan Tuhan beri penyerahan penuh kepada Allah, supaya Allah sendiri yang berkarya nyata menyembuhkan mereka. Dan sekarang ya Bapa, kami mau berdoa, biarlah semua petugas-petugas kesehatan, dokter, perawat yang ada yang bertugas di garis depan, menangani dan bersentuhan dengan orang-orang yang terkena wabah corona itu, akan dapat Tuhan beri kekuatan secara ekstra, sehingga kekuatan secara ekstra itu akan membuat mereka tetap semangat di dalam mereka melayani Tuhan melalui menangani pasien-pasien yang ada. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anggota-anggota gereja kami yang sekarang ini sedang sakit. Apakah sakit di rumah sakit, ataupun masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Ibu Musiran, Ibu Lucy, Ibu Angelin Cakranata, Ibu Rita, Ibu Mia Sigar, Ibu Meli, Bapak Diakon Butiarto, Ibu Parti, Bapak Bambang, Ibu Tin Rahayu, Ibu Suci Haryono, Diakon Haryono, Bapak Hendrik Wariki, Bapak Philip Cakranata, Bapak Yohanes, Ibu Hartati Santoso, Ibu Mariono, Saudari Swat Lian, Ibu Sirma Siregar, Ibu Titi Sutanto, Bapak Giono, Bapak Ismet Anwar, Bapak Hadi Sunarto, Ibu Sriatun Sumadi, Saudari Oscar, Saudari Christine, Ibu Windarti, Bapak Karmono, Saudari Eki, Bapak Dian, dan mungkin masih ada yang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dengan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami ingat akan ibu-ibu yang mengandung. Kami serahkan beberapa ibu yang mengandung ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ibu Agnes, Ibu Lucy Hot Yulita Sitohang, dan mungkin ada beberapa ibu yang lain yang tidak tempat kami sebut. Tuhan menolong menyertai supaya ibu-ibu ini dapat menjalani masa-masa mengandungnya dengan hati yang gembira, dengan pola makan yang sehat, pola makan yang baik, dan pada akhirnya melalui kekuatan dan pertolongan Tuhan, ibu-ibu ini nanti pada saatnya akan melahirkan dengan penuh sukacita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ingat Tuhan, bayi-bayi yang terlahir dari anggota gereja ini dalam bulan-bulan terakhir ini, kami ingat adik Sula Ripka Bun, adik Giar Nagia Bendima Pradana, kemudian adik Candini Yuandra Immanuel, dan juga adik Harel Jadel Sibarani, dan kakak-kakak yang lain, adik-adik yang lain. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin dan sertai supaya anak-anak-Mu ini bertumbuh dengan baik di bawah asuhan dan bimbingan orang tua yang sangat mengasihinya. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang sudah memberi kepada keluarga-keluarga ini berkat yang terindah, maka Tuhan pula yang akan menolong supaya mereka mampu bertanggung jawab dengan berkat anak bayi yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Bapak atas semuanya ini. Terima kasih. Kami menyerahkan pemerintah
negeri kami yang sangat kami kasih ini. Kiranya dapat mengambil suatu langkah-langkah kebijakan yang terbaik di dalam menata dan mengembangkan, menumbuhkan negeri ini menjadi negeri yang semakin baik, terutama di dalam menunjukkan jati dirinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang terus dalam keadaan kuat, kokoh, dan teguh. Kalau ada di sana-sini kelompok-kelompok tertentu berusaha untuk mengacaukan kondisi kestabilan keamanan negeri kami berdoa kiranya Tuhan akan mengendalikan mereka sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan Indonesia ini mengalami kondisi yang kurang baik dari segi keamanan maupun kestabilannya. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin dan sertai supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan perpuluhan kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Ku suka memberitakan selamat. Nyanyian pujian nomor 312. Suka memberitakan selamat, anugerah Yesus menebus, oleh Tuhan yang penuh rahmat, umatnya telah ditebus. Selamat, selamat, anugerah Yesus menebus. Suka memberitakan selamat, umatnya telah ditebus. Ku luputlah dari hukuman, betapa besar nikmat-Ku. Cahaya kehadiran Tuhan beserta aku selalu. Selamat, selamat, anugerah Yesus menebus. Ku suka memberitakan selamat, umatnya telah ditebus. Panggilan memberi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mazmur 4 ayat 6-8. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terpujilah Engkaulah kami yang maha baik. Kami mengucap syukur jika di tengah ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami yang luar biasa untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan akan berkati persembahan perpuluhan kami ini untuk memperluas pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kurang lebih 3 bulan kita sudah mengadakan ibadah secara online seperti ini. Dan saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara jangan jemu-jemu untuk bersama-sama. Oleh karena memang kita belum diizinkan Tuhan untuk beribadah secara konvensional bersama-sama. Menurut informasi yang ada, kita baru diperbolehkan mengadakan ibadah terbatas di awal bulan Juli, tepatnya tanggal 6 Juli. Itu pun aturannya masih belum begitu jelas, sehingga kita menunggu aja. Dan mohon tetap kesabaran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Hati yang sabar adalah hati yang dipimpin oleh Tuhan. Bapak, Ibu, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Misi Alkitab, Misi Kristus, yang diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 34. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal 4 ayat 34. Firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulang sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap membuka hati kami, membuka pikiran kami, bahkan roh kami, untuk Tuhan isi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat
menikmati kebenaran firman-Mu itu, dapat mengerti dan akhirnya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani-Mu, dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan kiranya akan tambahkan, Tuhan akan mampukan supaya firman-Mu dapat tersampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 34. Itu merupakan satu ayat yang tak terpisahkan dari keseluruhan perikop Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Di mana ayat-ayat ini berkisah tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu, rasanya peristiwa bagaimana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria bukan hal baru bagi kita semuanya. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya sudah beberapa kali membaca ayat ini, mendengarkan firman Tuhan tentang ayat ini. Tetapi hari ini firman Tuhan berkisah tentang misi Alkitab, misi Kristus mendasarkan kepada ayat-ayat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 30. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria secara face to face, langsung. Kemudian pasal 4 ayat 31 sampai 38, percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya setelah percakapannya dengan perempuan Samaria. Lalu kemudian yang ketiga, pasal 4 ayat 39 sampai dengan ayat 42, ini berisi tentang bagaimana hasil kerja daripada perempuan Samaria yang tadi bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus setelah mereka bersaksi kepada banyak orang yang ada di Samaria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendasarkan kepada ayat-ayat tersebut, maka kita perlu mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan misi Alkitab, misi Kristus. Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh kata misi bagi organisasi-organisasi baik dunia maupun organisasi kerohanian selalu memiliki visi dan misi. Apa itu misi? Saya akan fokus kepada misi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya misi, salah satu bagian yang tepat yang dapat saya ambil dari kaitannya dengan visi Alkitab, misi Kristus ini adalah bahwa misi itu tugas yang dirasakan sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi tujuan yang dirindukannya. Baik dalam bidang keagamaan, dalam bidang ideologi, dalam bidang patriotisme, dalam bidang bisnis, dalam bidang kehidupan, dan segi-segi kehidupan yang lain. Di sana dikatakan bahwa tugas yang dirasakan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Jadi kalau kita punya misi, berarti merasakan bahwa misi itu ada sesuatu yang merupakan harus dilakukan. Merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, dan dirasakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Itu misi. Dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, misi Alkitab, misi Kristus itu ada di dalam pasal 4 ayat yang ke-34 yang tadi pada bagian awal sudah saya lakukan. Apa itu? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
pekerjaannya. Jadi misi Alkitab, misi Kristus yang dibawa, yang itu juga menjadi bagian daripada tanggung jawab kita adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita akan memperhatikan 3 hal yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mendasarkan kepada Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42 tadi. Yang pertama, apa? Kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang menjadi kewajiban kita untuk melakukannya, yang menjadi misi Alkitab dan misi Kristus itu. Yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya baca dulu ya ayatnya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, lalu karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama yang harus kita lakukan mendasarkan ayat ini adalah kita dituntut oleh Tuhan supaya dalam hidup ini kita tidak rasis. Ya, tidak rasis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Oleh karena ada suatu budaya antara orang-orang Yehuda dengan orang-orang yang ada di Samaria. Mereka tidak bertegur sapa. Ini adalah keturunan dari nenek moyangnya. Oleh karena orang-orang Samaria itu sama-sama keturunan Yakub, Israel, tetapi oleh orang-orang Yahudi dipandang mereka sudah cemar. Mereka sudah bergaul dan mereka sudah bersekutu dengan orang-orang masyarakat sekitar yang bukan keturunan Israel. Sehingga oleh orang Yahudi itu mereka diharamkan bergaul dengan mereka. Oleh karena itu orang-orang Yahudi kalau mau dari Yudea yang di sebelah selatan menuju pada Galilea yang di sebelah utara, mestinya dia bisa lebih cepat menuju ke tujuan melewati Samaria. Tapi karena dianggap haram, maka dia harus berputar, berbelok ke kanan, kemudian ke kiri, baru balik lagi ke kiri menuju kepada Galilea. Perlu waktu yang lebih lama. Oleh karena apa? Oleh karena budaya turun-temurun yang menganggap orang Samaria itu orang yang tidak baik. Sehingga pantang bagi mereka untuk bertegur sapa. Rasis mereka lakukan. Mereka membedakan ini orang siapa, ini orang mana, ini ras apa, ini suku apa. Mereka membedakan itu. Dan saudara, Tuhan Yesus ingin mengakhiri rasisme itu. Tuhan Yesus ingin menjadikan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan tidak boleh melakukan itu. Maka dia memulai dengan jalan apa? Dengan jalan dia dari Yudea menuju Galilea, melewati Samaria yang berbeda dengan orang-orang Yahudi lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keistimewaan Tuhan kita. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang rasis. Dia sangat anti dengan rasisme.
Dia menganggap semua orang, menganggap semua bangsa adalah sama di mata Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Walaupun orang-orang tidak menganggap itu sesuatu yang baik, tapi Tuhan Yesus lakukan. Bahkan murid-muridnya sendiri melihat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, terheran-heran. Mengapa itu dilakukannya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagian ini Tuhan ingin mengajar kepada kita. Bagian ini Tuhan ingin memberikan suatu pengajaran kepada kita. Janganlah kita membeda-bedakan suku, ras, apapun juga. Kita ini sama. Walaupun dalam kenyataannya kita ini berbeda dalam hal sukunya. Kita berbeda dalam hal rasnya. Di Indonesia sendiri, ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau kita tidak bisa menyatu dengan mereka, kalau kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka, atau kita membeda-bedakan mereka, apa jadinya Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia akan makin jauh untuk dapat tercapai dengan sempurna. Saya bersyukur kepada Tuhan, Gereja Baptis pada umumnya, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran pada khususnya, kami mengembangkan kebersamaan dengan suku-suku bangsa yang lain. Kami mengembangkan kebersamaan dengan ras-ras yang lain. Sudah mulai dari ada yang rambutnya lurus sampai dengan rambutnya keriting, kita tetap bisa bekerja sama. Tetap bisa berbakti bersama-sama. Mulai dari kulitnya yang hitam kayak kulit saya ini, dengan mereka yang berkulit putih, mereka yang berkulit kuning, tetap bisa berbakti bersama-sama. Ini wujud daripada kita melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Tidak rasis. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Siapapun yang ada di samping kita pada saat beribadah, mari kita bertegur sapa. Kalau biasanya kita bersalaman, karena suasana sekarang ini, paling tidak kita tersenyum, bertegur sapa. Itu ada bukti bahwa kita tidak membeda-bedakannya. Indah bukan? Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tuhan mau seperti itu. Ini kehendak Tuhan. Jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang kedua, mari kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-34 dan 35. 34 dan 35. Ayat yang saya sangat-sangat senang. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Kalau dunia menganggap, karena mereka baru bercocok tanam, maka perlu waktu kurang lebih 4 bulan untuk dapat menuai hasil yang sedang ditanamnya itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau dunia mengatakan 4 bulan lagi baru panen, tapi Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah, ladang-ladang padi sudah menguning, siap untuk dituai. Berarti kapan waktunya? Waktunya adalah sekarang, waktu untuk menuai. Ini yang saya sebut dengan bagian yang kedua ini, kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Artinya, dunia boleh mengatakan A, B, C, D. Tapi kalau menurut kacamata Allah, itu harus sudah sampai kepada X, harus sudah sampai kepada Y, Z. Mana yang harus kita turuti? Apakah kita menurut pandangan dunia atau menurut pandangan Allah? Memang Bapak Ibu, terkadang pandangan dunia pada umumnya ada yang sama dengan pandangan Allah. Pengajaran-pengajaran Allah
Tetapi ada juga tidak sedikit pandangan dunia yang berbeda, bahkan bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dalam keadaan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Supaya apa? Mari kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Dunia menganggap berbicara dengan orang-orang Samaria pada waktu itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa itu ada sesuatu yang tidak baik, itu pantangan, bahkan itu haram. Tetapi Tuhan Yesus memiliki sudut pandang yang berbeda. Justru dengan adanya berbicara kepada mereka, membuka kesempatan untuk berdialog dengan mereka, dan itu menjadi suatu sarana untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada mereka, sehingga jurang yang terpisah itu akan terjembatani oleh apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini ada bagian yang sangat-sangat indah. Melihat dari sudut pandang Allah. Dan sekarang inilah waktunya. Bukan 4 bulan lagi, bukan tahun depan, bukan nanti kalau sudah menjadi orang kaya, bukan nanti kalau sudah menjadi orang hebat, bukan. Sekarang ini waktunya. Ya, sekarang ini waktunya. Bapak, Ibu, wabah corona yang sekarang ini, kalau kita memandang dari sudut pandang Allah, ini waktu yang tepat bagi kita untuk dapat menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Wabah corona yang sekarang ini sedang mewabah, memberi kesempatan kepada kita. Ini saatnya untuk dapat berbuat baik kepada mereka, untuk dapat memperhatikan mereka, untuk melakukan sesuatu yang dapat menolong mereka, mengerti siapakah kita, anak-anak Allah itu. Saya bersyukur, panitia tolong-menolong sudah berbuat banyak untuk orang-orang yang memerlukan itu. Dan saya yakin, di tempat di mana kita tinggal, masing-masing kita pun pasti juga sudah berbuat untuk tetangga kanan kiri dan sebagainya. Itu sebagai suatu bentuk bahwa kita ini memandang peristiwa ini dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia pada umumnya. Bapak, Ibu, apa yang sudah kita lakukan dengan COVID-19 yang sekarang ini ada? Sudahkah kita melakukan sesuatu yang sekarang ini saatnya untuk memperhatikan mereka? Bagian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagian yang ketiga adalah pasal 4 ayat 28 sampai dengan 30. Ya, pasal 4 ayat 28 sampai dengan 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, perempuan Samaria ini setelah berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah membukakan rohaninya, bahwa yang sedang berbicara dengan dia itu adalah Mesias, Sang Kristus yang ditunggu-tunggu itu. Maka seolah perempuan Samaria ini tidak sabaran. Maka dia langsung pergi ke kota bercerita kepada banyak orang yang pada intinya mereka menyampaikan, "Saya sudah bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai Mesias, Kristus yang kita tunggu-tunggu selama ini." Dan mereka, dia tahu banyak tentang siapa saya, dan itulah yang membuat keyakinan saya, dia adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu. Dia adalah Kristus yang akan menjadi juru selamat dan penebus dosa kita. Saudara, tidak sabar untuk memberitakan
kabar sukacita itu adalah kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, melakukan, ya, bercerita kepada orang banyak tentang siapakah Kristus bagi dirinya adalah kehendak Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Perempuan Samaria, teladan yang baik, melakukan kehendak Bapa dengan bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan saudara tahu, dari seorang perempuan yang orang mengatakan perempuan nakal itu, dampaknya, hasilnya luar biasa. Lihat pada ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Puji Tuhan. Oleh karena perempuan Samaria ini yang bersaksi kepada mereka, maka banyak orang-orang Samaria menjadi percaya kepadanya. Saudara, bagaimana orang bisa menjadi percaya kalau tidak ada orang yang menyatakan siapakah Yesus bagi mereka? Dan perempuan Samaria itu telah melakukan kehendak Bapa. Bercerita apa yang dialaminya bersama dengan percakapannya dengan Tuhan Yesus. Dan banyak orang Samaria yang akhirnya menjadi percaya. Dan saya yakin perempuan Samaria itu adalah orang pertama di Samaria yang menjadi percaya pada saat itu. Puji Tuhan. Sesuatu yang sangat indah, yang sangat mulia. Apakah kita berani melakukan itu? Apakah kita mau melakukan apa yang dikehendaki Allah itu? Menjadi bagian kita. Dan ini saat yang terbaik bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42 ini memberikan pengajaran yang istimewa bagi kita bahwa misi Alkitab, misi Kristus adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya? 3 hal yang sudah kita bicarakan. Yang pertama tadi mengatakan bahwa kita tidak rasis. Yang kedua, kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sudut pandang Allah. Yang ketiga, kita bersaksi, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah saat yang tepat. Walaupun dunia mengatakan ini adalah saat yang sangat-sangat tidak mengenakan, tapi bagi kita, bagi Tuhan ini saat yang terbaik untuk dapat memperhatikan orang-orang yang memerlukan perhatian dan uluran tangan kita itu. Baik secara perhatian kita, baik secara kebutuhan jasmani, baik kebutuhan rohani mereka. Mereka sangat membutuhkan sekarang ini. Maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya? Berarti kita melakukan visi Kristus dalam kehidupan pada saat sekarang. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan membuat kita menikmati betapa kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarlah visi Alkitab, visi Kristus dapat kami fahami dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan bagi kami, orang-orang percaya itu. Peristiwa Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42 memberikan pelajaran yang berharga bagi kita supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki toleransi yang tinggi dan tidak rasis. Kami juga dapat melakukan segala sesuatu dengan sudut pandang Allah. Dan yang ketiga, kami dapat
bercerita banyak tentang siapakah Tuhan Yesus kepada banyak orang berdasarkan pada pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus itu. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam situasi yang ada pada kami sekarang ini. Kiranya itu memberikan dorongan bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan menyambut firman Tuhan dengan nyanyian undangan. Dari nyanyian pujian nomor 289, Hai dengar suara Yesus. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan harus direspon oleh setiap orang yang mendengar, kalau kita mau menikmati lengkapnya berkat Tuhan itu. Lagu ini akan dapat membuat kita terfokus untuk dapat menikmati firman Tuhan dan meresponinya dengan benar. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hai dengar suara Yesus. Hai dengar suara Yesus, ada tugas bagimu. Pagi telah menguning masa, siapa mau ke ladangku? Pahalanya sudah siap, panggilannya kumandang. Siapakah rela menjawab, utuslah aku sekarang. Musik akan mengalunkan dengan lembut lagu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sayup-sayup terdengar Tuhan Yesus memanggil kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu adalah sekaligus menjadi visi Kristus bagi kita. Apakah kita mau melakukannya? Ini adalah saatnya. Jangan lihat dari kacamata dunia, kacamata Kristus. Alkitab mengatakan ini adalah saat yang tepat. Di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini, Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita melakukan, memperhatikan banyak orang, melakukan yang terbaik bagi mereka, baik secara jasmani, secara rohani, perhatian pada mereka. Mereka sangat memerlukan. Inilah waktunya. Kalau kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka melakukan kehendak Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat harus dilakukannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silakan tunduk kepala, berdoalah, jawablah panggilan Tuhan ini. Apakah yang akan saudara lakukan untuk kanan kiri tetangga saudara? Apakah yang akan saudara lakukan untuk teman-teman sekantor saudara? Apakah yang saudara lakukan untuk orang-orang yang sangat memerlukan uluran tangan kita? Tapi juga Tuhan mengajarkan kepada kita melakukan dengan jalan bercerita tentang siapakah Tuhan Yesus bagi kita. Ceritakan pada mereka supaya mereka mendengar. Karena mereka tidak akan percaya kalau tidak pernah mendengar siapa Yesus bagi mereka. Mari kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Bila kau dipanggil Yesus, karena banyak yang sesat, jangan hanya kau menjawab, apa harus ku buat?
tugas yang diberikannya, jawab tanpa bimbang ragu, utuslah hamba segera. Mari kita berdoa. Utuslah hamba segera. Tuhan, itulah respon kami setelah kami mendengar firman-Mu. Supaya semua orang pada akhirnya mengenal siapakah Engkau melalui apa yang kami lakukan bagi mereka. Kami bisa melakukan bagi mereka dengan memperhatikan mereka, menyapa, berbuat baik kepada mereka, memenuhi harapan-harapan kebutuhan mereka, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Tapi kami juga memperkenalkan Kristus kepada mereka. Mereka haus akan hal yang bersifat rohani. Hal yang bersifat akan kebenaran yang hakiki itu Tuhan. Tuhan, utuslah aku untuk dapat mewartakan kabar baik tentang Juru Selamat dunia sudah datang di dalam diri Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka mewartakan kepada orang-orang yang lain. Dan banyak orang-orang yang lain akhirnya menjadi percaya. Itulah juga menjadi kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk melakukan visi Alkitab, visi Kristus, visi Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengerti atau kami tidak mempedulikan apa yang harus kami lakukan, yang Tuhan kehendaki harus kami lakukan itu. Dan kami siap sekarang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, yakinkan kami, mantapkan langkah kami, derap kaki kami untuk mewartakan kabar baik melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita akan mengarahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahkan menjaga, melindungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dari berbagai macam mara bahaya yang akan datang mengganggu dan memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Amin. Ibadah selesai. Silakan duduk dan bersaat teduh sebelum melanjutkan tugas aktivitas yang lain. Tuhan memberkati kita semua.